Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi mekanika teknik statis tertentu kali ini akan melanjutkan materi yang kemarin ya. Kemarin kita sempat membahas tentang kesetimbangan titik buhul. Nah, kali ini kita membahas tentang diagram Cremona. Diagram Cremona itu pada dasarnya sama dengan cara kesetimbangan titik buhul, yaitu dengan meninjau bahwa gaya-gaya yang bekerja pada setiap titik adalah setimbang. Cremona menggunakan cara grafis, sehingga hasil yang didapat bergantung dari ketelitian penggambaran dan skala yang digunakan. Oke, nah jadi kesetimbangan titik buhul dan metode Ritter ini adalah cara analitis, sedangkan diagram Cremona ini cara grafis. Nah ini ya, perlu digarisbawahi untuk penggambaran gaya, urutannya diambil sesuai dengan arah jarum jam. Ya, harus sesuai dengan arah jarum jam. Gaya tarik didapat bila gaya tersebut menarik titik simpul. Gaya tekan didapat bila gaya tersebut menekan titik simpul. Oke. Nah, karena ini metode grafis, jadi hasilnya itu bergantung pada skala yang kita gunakan. Jadi bergantung pada skala. Nah, ini saya masih pakai soal yang kemarin. Kita nanti buktikan apakah hasilnya sama. Ini ya. Jadi yang perlu kita tentukan pertama kali adalah skalanya. Skala gaya dan skala jarak. Jadi ada dua skala. Nah, skala gaya itu 1 cm tiap P per 2. Tiap besarnya gaya ya. P per 2. Dan skala jarak itu 1 cm tiap 2 meter. Jadi ini secara grafis teman-teman bisa pakai penggaris atau kertas milimeter. Oke, ini ya. Skala gayanya 1 cm tiap P per 2, skala jarak 1 cm tiap 2 meter. Nah, ini berarti ini kan kita dapat nih VA dan VB itu pakai sigma MB sigma MA ya. Seperti biasa kita harus tentukan dulu reaksinya. Nah, VA kita dapat nilainya P, VB juga kita dapat nilainya P. Coba kalau VA ini berarti ada berapa sentimeter? Karena tiap skala gayanya tiap 1 cm itu P per 2, berarti VA ini ada 2 cm karena besarnya VA itu sebesar P. Ya, begitu pula dengan P1, P2 dan VB. Jelas ya? Nah, ini ada lambda nih. Lambda nanti jadinya ada berapa sentimeter? Karena skala jaraknya saya itu 1 cm tiap 2 meter, berarti lambdanya ini ada digambar ada 2 cm. Karena ini setiap 1 cm 2 meter ya, sedangkan lambda itu 4 meter. Oke, jelas ya sampai sini ya. Nah, disusun gaya-gaya luar dengan urutan searah jarum jam. Tadi sudah disebutkan ya, harus searah jarum jam. Itu dimulai dari VA, VB, P2, P1. Nah, yang dimaksud searah jarum jam itu adalah seperti ini. Kita selalu mulai dari titik A. Kita putar searah jarum jam. Dari VA kena ke VB. Habis dari VB kena ke P2. Lalu P1. Jadi ini VA, VB, P2 dan P1. Oke. Nah, urutan titik Cremona diambil maksimum ya. Ini maksimum 3 batang yang tidak diketahui. Jadi ini diambil dari titik A, C, E, D, F, B. Itu ya. Oke, sekarang kita langsung masuk ke Cremona. Jadi ini saya bikin ada garis-garis hijau. Garis-garis hijau itu menandakan, katakanlah setiap satu garis ini, satu kotak ini, satu segmen itu 1 cm. Jadi ini 1 cm, ini juga, dan seterusnya. Jadi anggap ini kertas milimeter ya, potongan dari kertas milimeter. Oke, nah ini searah jarum jam ya, VA. Kita mulai dari VA. VA ya. VA itu sebesar P. Berarti ada berapa sentimeter tadi?
karena skala jaraknya itu tiap 1 cm P berdua, berarti ada 2 cm. Ini ya, VA. Ini ke atas dari titik A ke atas. Ini ya, karena ini titik A, berarti dari sini kita mulai, titik ini kita mulai, titik A. Nah, VA ini arahnya ke atas sepanjang 2 cm. Ini yang lain kita abaikan dulu ya, kita lihat VA. Jadi ini ke atas 2 cm ya, berarti 2 kotak. Ini garis VA. Oke. Nah, terus kita muter ke sini. Ada VB. VB-nya berapa? Ke atas juga 2 cm. Berarti ini kita teruskan, ini dari ini VA, lalu kita teruskan ke atas 2 cm VB. Jelas ya. Nah, sekarang setelah itu P2 juga dia arahnya ke bawah, berarti dari VB ini kita teruskan ke bawah, turun 2 cm. P2 ini ya, 2 cm. Begitu pula dengan P1, turun juga. Nah, dia harus kembali ke titik semula. Oke, jelas ya. Nah, setelah itu kita lanjutkan yang ini. Ini VA, ini juga harus arah jarum jam. Jadi dari VA, muter melingkari titik A, porosnya tetap di titik A. Jadi dari VA kena batang 4, lalu kena batang 1. Oke, nah batang 4 ini sudut miringnya harus sama dengan yang kita gambar di sini. Ya. Nah, jadi ini kan digambar gini. Nah, ketemu batang 4. Kita gambar batang 4 dengan sudut yang sama. Jadi habis dari VA, ini kan ke atas nih. VA ini di luar ini ya. Jadi yang merah-merah ini adalah menentukan ini dulu. Jadi VA, P1, P2, VB. Jadi reaksi dan gaya ya, yang merah-merah ini. Nah, yang biru ini kita mau cari gaya batangnya. Oke, jadi beda ya. Nah, ini kita masuk ke batang 4 nih. Ini diagonalnya harus sama ya. Harus sama sudutnya. Nah, syaratnya Cremona itu nanti bagaimana caranya harus kembali ke titik semula. Katakanlah ini tadi VA. Dari sini VA, mulai dari titik A kan, VA-nya dari titik sini ke atas sebesar 2 cm ke sini. Nah, itu ada batang diagonal 4. Ya, ini kan batang diagonal 4. Kan mungkin kita bisa meneruskan batang diagonal tersebut ke bawah, bisa juga kita teruskan batang diagonal tersebut ke atas. Nah, kalau misal saya teruskan ini ke atas, apakah nanti dia bisa kembali ke titik A? Apakah dia nanti ini semakin mendekati titik A atau semakin menjauhi titik A? Begitu. Nah, kalau misal saya taruh batang diagonal 4 ini ke atas gini ya. Nah, nanti dia akan menjauhi titik A. Berarti kemungkinan dia untuk kembali ke titik semula akan semakin kecil. Gitu. Berarti yang benar setelah dari gaya VA ini, batang diagonal 4 itu garisnya digambar ke bawah. Jelas ya. Nah, ke bawah itu kan, ke bawahnya gambarnya gini. Dia itu bergerak dari kanan atas ke kiri bawah. Gini ya, kanan atas ke kiri bawah. Nah, sekarang kita loncat lagi ke soal. Kalau batang ini tadi gerak dari kanan atas ke kiri bawah, ini juga gerak dari kanan atas ke kiri bawah. Ini kan ya, kanan atas ke kiri bawah. Nah, gerakan tadi itu nanti menyebabkan titik simpul A ini tertekan atau tertarik kalau dia bergerak dari sini ke sini. Nah, tertekan kan ya? Karena membuat titik A ini tertekan, sehingga karena tekan itu nilainya negatif, berarti di sini nilainya negatif 4. Ini 4 ini maksudnya batang 4 ya. Jadi batang 4 itu nilainya
negatif. Oke, jelas ya? Berarti dari sini ke sini kita dapat. Nah, sekarang ini setelah batang 4, batang berapa? Batang 1, karena tadi muternya gini. Ya, searah jarum jam, ketemu batang 1. Kita teruskan dari batang 4 ke batang 1. Nah, batang 1 juga ada 2 kemungkinan. Ini dia garisnya horizontal. Gambar garis horizontalnya horizontal ke kiri atau horizontal ke kanan. Kalau saya pasang horizontal ke kiri, nanti dia akan menjauhi titik semula. Nah, kalau saya pasang horizontal ke kanan, dia nanti bisa kembali ke titik semula. Jika mulai titiknya dari sini ya. Nah, berarti yang benar kita pasangnya ke kanan. Gitu ya. Nah, ini gerak dari kiri ke kanan. Coba sekarang kita implementasikan di sini. Dia gerak dari kiri ke kanan. Nah, gerakan dari kiri ke kanan ini menyebabkan titik simpul A ini tertarik, sehingga batang 1 ini nilainya positif. Oke, sekarang berikutnya titik C. Titik C kan ini ya. Nah, terserah mau mulainya dari P1, mau mulainya dari batang 1, batang 5, atau batang 2. Tapi kita mulainya harus dari batang ini yang diketahui. Jadi kan tadi tergambarnya hanya ini ya. Ini, dan ini. Yang diketahui batang 1 dan 4 dan gaya P. P kan tadi ini ke sini ya, gaya P. Misal saya mulai dari gaya P. P tadi dari sini ke sini ke bawah. Oke, bener ya. Ini P sini ke bawah. Nah, sekarang batang 1 kita cek. Batang 1 geraknya ke sini. Ya kan? Dari sini, ini titik C ya. Dari sini ke sini. Terus ketemu batang 1 nih, muternya kan gini. Ketemu batang 1. Batang 1 ke kiri. Nah, kita coba cek dari titik simpul C. Dia gerak dari kanan ke kiri. Kita lihat lagi. Geraknya dari kanan ke kiri. Karena kita sudah mulai dari titik C, berarti kita ninjaunya titik C ya. Ini PA, ini P1 turun dari atas ke bawah mengikuti ini. Yang awal-awal tadi kan kita sudah bikin ya garis-garis beban, garis-garis reaksi. Nah, dari sini ke sini P1, terus ketemu gambar batang 1 dari kanan ke kiri. Ini juga coba kita implementasikan dari kanan ke kiri. Nah, gerakan dari kanan ke kiri ini menyebabkan batang C ini tertekan atau tertarik. Gini. Tertarik kan ya? Karena tarik, dia nilainya harus positif. Coba kita cek. Oh, dia sudah positif. Berarti sudah benar. Oke, gitu ya. Nah, setelah itu kita muter batang 5. Berarti kita harus gambar batang 5. Batang 5 ini vertikal, berarti kita harus gambar di sini juga vertikal. Jadi harus mengikuti ya. Nah, ini tadi gambar batang 1 udah dapat ke sini. Nah, batang 5. Batang 5 ada 2 kemungkinan. Saya gambar batang 5 ini ke atas atau ke bawah. Kalau ke bawah akan menjauhi titik semula yang di sini. Tapi kalau ke atas akan mendekati titik yang di sini. Sehingga saya gambar ke atas. Ini gerak dari bawah ke atas. Coba saya cek di sini. Gerak dari bawah ke atas. Sehingga nilainya positif karena dia menarik gerakan itu tadi menarik titik simpul C. Jadi ini positif. Oke, sekarang habis dari 5 karena batang 2. Batang 2 ini horizontal. Ini batang 5 kita teruskan. Nah, batang 2 mungkin bisa ke sini, mungkin bisa ke sini. Tapi kalau ke sini akan menjauhi titik semula. Nah, berarti yang benar ke sini. Akhirnya dia akan kembali ke titik semula. Jadi setelah semua ini sudah terpasang di sini, harusnya dia kembali ke titik semula. Jelas ya? Ini ke kiri ke kanan. Berarti kalau ini kiri ke kanan, dia menarik titik C sehingga nilainya positif. Jelas ya? Nah, sekarang titik E ini. Tadi di titik E ini kan ada batang 4, 5, 6, 9.
yang sudah diketahui 4 dan 5. Silakan boleh mulai dari batang 4 atau batang 5. Bagi contoh saya ambil dari batang kelima sini ya. Nanti gerakan motornya juga seperti ini. Nah, batang 5. Ini kan batang 5 udah diketahui nih. Batang 5 itu positif, berarti menarik. Otomatis kita implementasikan di sini. Dia juga akan menarik titik E harusnya. Berarti kalau menarik titik E, gerakannya dari atas ke bawah. Ini ya, atas ke bawah. Nah, berarti kita gambarnya dari sini atas ke bawah juga. Nah, atas ke bawah. Gitu kan? Ini 5 atas ke bawah udah. Nah, sekarang ada batang 4 diagonal. Ya. Diagonal kita dapat dia minus. Dia minus di sini. Berarti kalau minus gerakannya harus diagonal dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, berarti tadi dari 5 ini ke bawah, ini kiri bawah ke kanan atas. Ya bener ya, minus ya. Jadi harus begini. Lanjutannya dari 5 ke sini. Nah, sekarang 9. 9 ini horizontal bentuknya. Tadi kan titik E di sini ya. Titik E di sini. Nah, saya bisa gambar dari ke kanan atau ke kiri. Tapi kalau ke kanan akan menjauhi. Itu berarti tidak kembali ke titik semula. Berarti harusnya ke kiri. Nah, ke kiri ini gerakannya dari kanan ke kiri. Dari kanan ke kiri, berarti dia menekan titik E. Otomatis dia minus. Oke. Ya minus ya. Oke, selesai 5, 4 dan 9. Nah, tapi di sini ada batang 6 nih. Batang 6 diagonal. Sedangkan ini udah kembali ke titik E. Nah, sehingga batang 6 nilainya 0. Karena dia sudah kembali ke titik E. Batang 6 kan kalau kita pasang lagi, dia jadi menjauhi titik E. Ya. Jadi batang 6 nilainya 0. Tidak kita gambar agar garis bisa menutup kembali ke titik awal. Ya. Jadi nanti kalau misal batang 6 itu sekiranya, kan ini coba-coba ya, harus analitis itu menggambar dulu, dicoba menggambar ke arah kiri, menggambar ke arah kanan, apakah dia semakin mendekati atau bagaimana. Nah, kalau dirasa ada satu batang yang dia membuat kita gambar ke kiri dan kita gambar ke kanan, dua-duanya itu saling sama-sama menjauhi, berarti nilai batang tersebut 0 gitu ya. Sama seperti batang 6. Kalau batang 6 ini saya gambar diagonal, kalau dia ke sini dia menjauhi, ya ke sini juga semakin menjauhi, berarti tidak usah digambar, jadi nilainya 0. Jelas ya? Nanti coba untuk batang-batang berikutnya, titik simpul D, F, B, silakan dicoba sendiri. Ya, ini ya, silakan dicoba sendiri di rumah. Oke, setelah itu kita dapat gambar ini, ada tanda positif, ada negatifnya. Kita rekap di sini. Ini ya, ini kan gambar yang tadi nih kita dapat. Nah, ada nomor batang 1. Ini batang 1. Nilainya positif, kita masukkan positif. Tadi kan skala gaya ya, ada skala jarak, skala gaya. Sekarang kita cek dengan skala gaya. Skala gaya tadi P/2 itu 1 cm. Untuk 1 cm itu besarnya P/2. Jadi untuk 1 cm besarnya P2. Nah, garis ini ada 2 cm. Berarti untuk gaya batang nomor 1 itu besarnya positif P. Nah, positif P. Jelas ya? Nah, sekarang gaya batang yang 2, gaya batang 2. Sama juga demikian. Ini ada 2 cm dan ini nilainya positif. Berarti untuk gaya batang 2 besarnya positif P. Ya. Coba nih kita coba yang batang 4. Sekarang batang 4. Nah, ini batang 4. Batang 4 itu diagonal. Nah, diagonal ini ya, dia nilainya minus. Berarti kita tulis dulu minus. Nah, ini diukur sendiri. Kalau diagonal ini,
panjangnya berapa ini. Nah, diukur sendiri ya, nanti coba dicek, diukur sendiri. Kalau diagonal ininya 2 cm, ini 2 cm, berarti ini panjangnya berapa. Nah, itu didapat sebesar 1,4 P. Batang 6 nilainya 0. Ya, begitu. Batang 9, coba batang 9. Nah, batang 9 ini minus. Ada 2 cm di horizontal. Berarti minus P besarnya. Nah, sekarang kita coba cek sama yang kemarin. Coba ya. Nah, ini. Coba ini kemarin dengan cara keseimbangan titik simpul ya. S1 positif P. Coba kita cek. Nah, S1 atau gaya batang 1 positif P sama ya. Sekarang gaya batang nomor 6 itu nilainya 0. Coba kita cek. Nah, gaya batang nomor 6 nilainya 0. Gaya batang 4 atau S4 minus P akar 2. Ini juga, ini minus P akar 2. Ini saya desimalkan jadi minus 1,4 P. Berarti sama ya antara titik buhul dan Cremona. Nanti Ritter juga demikian, pasti hasilnya akan sama. Oke, jelas ya? Kalau begitu materi kali ini cukup, saya cukupkan sampai di sini untuk cara analitis, cara grafis konstruksi rangka batang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.